Selamat pagi anak-anak, sambil nunggu ya. Pagi, Bu. Ya, kita mulai aja ya, sudah 27 lumayan, tinggal 4 orang yang belum masuk, 5 orang ya. Kita mulai bab baru ya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jangan lupa anak-anak, tugas bab 1, latihan soal dan membuat model sel ya. Harapan Budiah sudah membuat semua. Nah, ini Budiah sharekan hasil penilaian kalian supaya tidak menumpuk ya. Nah, bisa jadi ada yang sudah mengerjakan belum saya nilai ya. Jadi yang merasa sudah mungkin nanti akan melanjutkan penilaian, karena penilaian kan harus dilakukan setiap hari selama kalian mengumpulkan file ya. Nah, ini latihan, sudah ada ulangan harian, latihan soal, terus membuat model. Nah, yang membuat model tolong dikonfirmasi ya. Kurnia Zata belum masuk, Amalia, Nur Azizah ini sudah pindah ya. Kemudian Bagas belum. Nah, di sini ada saya kemarin berarti Keisa ya. Keisa belum bisa masuk. Sudah ada di sini kah Keisa? Ya, Bu. Oh ya udah, Ibu takut kalau keliru mendelete kamu. Ya sudah ada ya. Mudah-mudahan lancar ya Mbak. Kalau Bu, kok saya ada di IPA 7B semester 2 ya? Gimana? Sudah betul? Sudah ada ya? Belum ada, Bu. Di tugas. Hah? Bukan, saya belum masuk ke tim yang IPA 7B semester 2 kayaknya. Coba saya tambahkan ya. Ya. Add member. Oh iya, soalnya kemarin Keisa Sasi Kirana ya Mbak? Iya, Bu. Oke. Bisa jadi berarti tugasmu di bab 1 belum ada channelnya ya. Nggak apa-apa, nanti langsung di form sudah ada, sudah masuk. Nah, ini sudah saya masukkan. Berarti untuk membernya sebentar. Sudah masukkah namamu, Mbak? Keisha. Mungkin masih proses mungkin ya, tapi tadi sudah masukkan ya. Sudah saya masukkan, sudah lihat. Sudah masuk kok, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya infonya. Berarti untuk tugas 2 saya lihat langsung dari ini aja. Dari formnya. Ya. Kalian sudah latihan soal. Sebentar, kalau ini kan langsung masuk ke daftar nilai saya. Dan offline, jadi nggak masalah. Itu hanya untuk mengembalikan tugas. Jadi saya perlihatkan bahwa namamu insya Allah sudah masuk. Ulangan latihan soal sistem organisasi kehidupan sama ulangan sistem organisasi kehidupan ya. Saya cek. Nilai 2020. Nah, ini yang sudah masuk latihan soal
Bentar. Sama ulangan. Ini saya buka dulu satu-satu. Ya. Nah, cek ya. Yang sudah masuk ini latihan soalnya ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 6 siapa? Saya. Setelah oh, memang belum, Mbak. Itu saya salah masukin absen. Oh, nama siapa? Azari Neva Erusahartika. Jadi nanti saya cek mungkin masuknya sesudah saya download, mungkin kamu mengerjakan. Ini enggak ada itu. Nah, ini yang asli. Nah, asli masuk. Belum ada ya? Belum ada, Mbak. Coba cek ya nanti. Coba nanti cek ya, konfirmasi, atau Budiah coba buka yang terkini, karena ini saya download kemarin ya. Di sini juga, kalau ini kan proses dari depan tadi, saya pilah-pilah sesuai nah, supaya gampang kan ini yang terakhir, pengolahan yang terakhir ya. Terus untuk ulangan harian, sistem organisasi kehidupan, ini nomor 3 belum ada, 5, 6 juga belum ada, nomor 8 belum ada. Bu, saya sudah, Bu, nomor absen 8. Nomor absen 8. Oh, oke. Berarti nanti saya download lagi ya. Ya. Sebentar. Latihan soal sistem organisasi. Nah, yang latihan soal atau yang ulangan, Mbak? Yang kamu yang sudah. Oh, ini. Ini masuk tambah 2. Oh, sudah semuanya. Oke, nanti saya cek ya. Karena kalau tidak bareng itu ya masalahnya seperti ini. Kadang Ibu sudah download, kalian belum mengerjakan sehingga nilai tidak terakomodasi. Mudah-mudahan berikutnya lancar ya. Ini perlunya saya memberi kalian nilai, saya tulis di sini supaya kalian bisa cross check ya. Kenapa Bu, ini nilai saya kok seperti ini, apa salah? Nah, itu ya. Saling cross check ya. Nah, begitu anak-anak, jangan lupa bahwa untuk latihan soal, kalau kalian merasa nilai kurang dari KKM, sudah saya edit, saya setting, bisa dikerjakan kembali supaya nilai kalian bisa 100 ya. Mau dikerjakan 2 kali, 3 kali tidak masalah. Yang penting apa? Tujuannya supaya ada proses pembelajaran di situ. Kalian jadi ingat, oh kalau soalnya ini jawabannya ini, gitu ya. Nah, untuk ulangan ya, untuk ulangan harian ini belum saya buka. Nah, ini ulangan harian itu data yang saya input jika kalian kurang ya, misalnya kurang dari KKM, kemudian mengerjakan kembali, yang saya input bukan nilai tertinggi ya. Untuk ulangan aturannya nilai tertinggi adalah KKM ya, walaupun KKM kita 75, Budiah memberi kalian KKM minimal 85. Jadi biar tidak terlalu rugi kalian. Itu ya. Ini KKM-nya yang tidak resmi. Kalau yang resmi kan 75 gitu.
Jadi kalau nilai kalian kurang dari 85, kalian bisa upayakan biar nilainya bisa 85. Paham anak-anak? Untuk ulangan harian, peraturannya begitu ya. Nah, ini misalnya kenapa saya inputnya 85, alasannya itu. Tapi kalau latihan soal, ini yang saya ambil yang bagus anak-anak. Jadi misalnya Kenzo, kerjakan 2 kali. Nah, karena ini latihan soal, saya input 100. Gitu ya. Ini Dwita 2 kali, saya input 100. Jadi, begitu seharusnya memang aturannya. Nanda juga 93. Bisa dipahami ya penjelasan Budi ya? Untuk nilai saya kira sudah cukup. Sekarang kita masuk materi. Kita masuk materi berikutnya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, materi ini nanti akan saya upload di tim sekalian. Ya, ini ada istilah environment. Environment itu the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berarti merupakan zat kimia, terus fisik suatu benda, ya, biotik itu makhluk hidup, kondisi makhluk hidup yang ada di sekitar seorang atau suatu organisme makhluk hidup ya. Nah ini ya, ada lingkungan yang ada di sekitar kita itu termasuk makhluk hidup. Ada yang termasuk makhluk tak hidup. Itu di semester 1 sudah kita pelajari kan. Nah, yang kita pelajari sekarang ini interaksi. Coba lihat gambar 1 anak-anak, interaksi makhluk hidupnya dengan makhluk hidup yang lain apa sama apa. Kalian tahu ya, ini ya. Terus ini, ya, kalau ini lebah sama bunga. Ini ikan dan monera ya, atau rumput laut lah, enggak apa-apa. Nah, ini anak-anak, ya, ini ada pohon sirih dengan pohon induk. Nah, pohon induknya beda-beda. Kalau yang ini ada seperti benang, ini namanya tali putri. Ini juga tanaman, tapi dia tidak punya daun. Dia hanya punya serabut seperti tali ya anak-anak. Ya, kalau ini juga sama, lebah dan bunga, kupu dan bunga. Ya, nah selain interaksi ini, ya ada juga bentuk interaksi yang lain. Nah ini yang saya maksud berikutnya. Ada produsen, ada konsumen. Nah konsumennya bisa 1, 2, 3, 4. Ya. Biasanya konsumen pertama itu adalah hewan atau makhluk hidup yang herbivora, pemakan tumbuhan biasanya. Baru konsumen berikutnya itu karnivora atau omnivora. Ya, kalau omnivora kan campuran anak-anak, tapi rata-rata untuk semua makhluk hidup yang konsumen pertama itu rata-rata merupakan herbivora. Ini gambar pertama, ada belalang makan rumput, belalangnya dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung besar atau elang di sini. Ya, ini juga sama. Ada ini namanya rantai makanan. Ya, sesuatu memakan yang lain. Ini juga merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Ya. Nah, pada gambar yang pertama ini konsumen terakhir itu elang. Ya. Tapi kalau pada gambar yang ketiga, konsumen terakhir adalah pengurai. Ya. Jadi tergantung gambar saja sih. Sebetulnya konsumen terakhir itu kan memang pengurai ya, anak-anak.
Tapi kadang dalam soal pengurai tidak disebutkan. Gitu ya. Lanjut. Nah, kalian lihat. Ini contoh hewan tumbuhan pengurai. Apa saja ini anak-anak? Ini yang dimakan apa ini? Ini. Saya perbesar ya. Nah, namanya rayap. Ada yang belum pernah melihat? Sudah pernah melihat? Kalau ini hampir semua pernah melihat ya. Nah, dia juga pengurai. Memakan sesuatu yang sudah membusuk di bawah atau bahkan yang belum, tapi nanti dia mengeluarkan kotoran menjadi sesuatu yang mudah diuraikan oleh tanaman, bisa diserap oleh tanaman. Ini jamur, ya, juga salah satu hewan pengurai. Bahkan sekarang ada bakteri pengurai styrofoam, hebat ya. Bahkan ada bakteri pengurai styrofoam dan plastik. Ini bisa jadi merupakan hasil rekayasa genetika. Nah, ya. Ini ada cacing yang doyan makan styrofoam ternyata. Ya. Butia juga belum pernah lihat. Nah, kalau ini biasanya maaf, ini belatung. Biasanya ada pada bangkai, entah itu bangkai hewan maupun manusia. Ya. Jadi pengurai tidak selalu bersifat mikroskopis, tapi ada juga pengurai yang sifatnya merupakan organisme atau makhluk yang makroskopis. Ya. Nah ini yang mikroskopis. Kalau tadi yang besar-besar, ini yang kecil-kecil anak-anak. Bakteri pengurai itu macam-macam. Ada yang di dalam septic tank, ya, ada yang di dalam air limbah, ada yang di dalam perut kita. Perlu nggak kita punya bakteri pengurai di perut? Ya. Kalau kalian minum Yakult itu, nah itu salah satu fungsinya adalah untuk menguraikan makanan supaya mudah dicerna. Ya. Jadi tidak semua bakteri merugikan ya, tapi butuh jumlah yang proporsional agar bisa berguna. Misalnya kalian minum Yakult, kenapa sehari hanya boleh 2? Kalau lebih dari 2, terlalu banyak bakteri di dalam perut kita, maka bakteri itu akan beralih tugas anak-anak. Dia tidak hanya menguraikan makanan-makanan yang sisa, makanan yang bersih juga diuraikan. Ya, bisa jadi bahkan perut kita lapisannya dalam juga diuraikan, digerogoti. Nah bahayanya itu. Makanya kalau kebanyakan kadang diare itu masih ringan. Ya, ada yang sampai perutnya luka. Nah itu, ya maka selalu makan minum yang proporsional. Ya. Ada nggak bakteri pengurai sampah? Ada. Ya, hampir seluruh yang ada di muka bumi ini ada bakterinya. Ya. Nah ini saya berikan gambaran lingkungan. Ya. Yang di atas biotik berarti makhluk hidup, yang di bawah abiotik berarti lingkungan non makhluk hidup ya, yang lain terdiri dari air, udara atau atmosfer. Ya, kemudian ini suhu tanah. Ini suhu itu sebetulnya yang merupakan komponen abiotik itu bukan suhunya tapi udara. Jadi kondisi udara panas dingin itu suhu. Karena suhu tinggi, suhu rendah itu berpengaruh pada lingkungan. Kemudian angin, cahaya matahari dan tanah gitu ya anak-anak. Nah, biotik itu yang hidup, ini contoh. Ini gambarnya.
Terus yang abiotik ya, ini juga contoh dan gambarnya. Ya. Jadi tempat hidup kita itu disebut dengan istilah habitat. Ya, habitat. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup, baik yang biotik maupun abiotik. Ya. Nah, sekarang lihat gambar yang paling kiri ini menyatakan piramida makanan. Isinya bukan makanan, tapi isinya adalah hubungan antar makhluk hidup yang makan makhluk hidup yang lain. Ya. Bagian paling bawah itu yang paling banyak terdapat di lingkungan. Ya. Unit energinya 1000. Ini perbandingannya ya anak-anak. Kemudian ini konsumen 1, unit energinya 10. Kemudian konsumen 2, unit energinya 1. Ya. Kemudian konsumen 3, unit energinya 0,01. Kalau ini 1, ini berapa anak-anak? Kalau ada 1 elang, maka harus ada berapa unit energi di bawahnya? Ada yang bisa menjawab? Kalau ada 1 elang, ya, 2. Ada yang punya pendapat lain? Ini 1, ini 0,01. Nah, kalau ini saya jadikan 1, ini harus berapa? Ada yang tahu? Saya pindah ke sini ya, biar kalian paham. Oh, nah ini ya, ini saya pindah dulu. Oh, saya singkirkan kemana ya? Nah, sini aja. Ya, perbandingannya ini kan 0,01. Ini 1 ya, 0,01 dibandingkan 1 dibanding 10 dibanding 1000. Nah, kalau ini 1, maka ini harus ada berapa? Dari 0,01 ke 1 kalikan berapa ini anak-anak? 10. 0,01 kali 10 baru 0,1. 100. Nah, pintar. 100. Berarti 100 kalinya. Berarti unit energi yang berikutnya berapa itu harusnya? Yang ini berapa? Ini 1000. 1000. 1000 ya. Terus yang ini berapa? Berapa? 1 juta. 100.000. Iya kan? Kalikan 100 semua. Gitu caranya, ya. Maksudnya apa sih anak-anak? Untuk menghasilkan interaksi yang normal, yang alami, 1 elang ini harus hidup dengan ada 100 makan hewan yang bisa dia makan. Supaya terjadi keseimbangan alam, maksudnya begitu. Jika jumlah ini berkurang, maka elang ini akan kehilangan kesempatan untuk makan. Kalian lihat, semua hewan ini yang produsen konsumen ketiga dan keempat, itu kan harus berburu ya untuk makan. Tidak bisa langsung seperti konsumen pertama ini. Kalau ini kan tumbuhannya tidak lari kemana-mana, anak-anak. Ya, sehingga
perbandingannya tidak terlalu signifikan. Ya, tapi kalau ini terlalu banyak bergantung dia. Ya, jadi elang punah itu bukan hanya karena ular yang punah, bisa jadi karena ada kelinci yang punah, tikus yang punah, atau apa saja. Ya, hamster, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan keseimbangan alam. Kenapa? Walaupun harimau itu merugikan, masih dilestarikan. Kalau ini hilang, ya, hilang, maka ini akan berkembang terlalu pesat. Ya, terlalu pesat, tidak ada predatornya. Maka tidak akan terjadi keseimbangan alam, gitu anak-anak. Jadi, itulah sebabnya walaupun kita itu membasmi hama, tapi tidak boleh membasminya itu secara apa ya, membabi buta atau brutal ya. Tetap harus memperhitungkan environment atau lingkungan supaya terjadi keseimbangan alam, gitu ya. Makanya kalau kalian mempelajari, maaf ini Islam semua ya, di agama itu kan kita kalau makan harus proporsional. Kalau hewan tertentu tidak boleh dibunuh, itu sebetulnya ada hubungannya dengan keseimbangan alam ini anak-anak ya. Nah, untuk penjelasan angka ini apakah paham anak-anak? Ada pertanyaan? Bisa dipahami perbandingannya ya? Paham, Bu. Ya, paham. Kalau ini 1 ya, banding 100, banding 1000, banding 100.000. Ya, tapi unit energinya ini tertulis 0,01, ya ini 1, 10, 1000. Itu perbandingannya. Nah, sekarang lihat gambar ini. Ya. Ini namanya bukan rantai makanan, tapi namanya jaring-jaring makanan. Ya, atau jaring makanan. Kalau kalian melihat jaring itu alat untuk menangkap ikan. Itu kan terdiri dari rantai-rantai ya anak-anak. Benang disusun, disusun, disusun. Nah, ini namanya rantai. Rantai makanan itu urut-urut-urut. Tapi kalau jaring terdiri dari beberapa rantai yang digabung. Nah, ini beberapa rantai. Rantainya kurang dekat. Nah, maksudnya begitu. Jadi beberapa rantai makanan jika digabung, maka dia akan menjadi jaring-jaring makanan. Ya. Ini saya gambar ada 4 rantai. Ya, membentuk satu jaring. Nah, sekarang lihat gambar ini. Yuk kita cari rantai 1. Dari mana dulu? Dari sini ya, tumbuhan. Terus dari rumput dimakan apa itu? Tikus. Tikus. Boleh. Terus burung ya. Tikus, burung. Selesai toh? Kan burung ini tidak dimakan lagi sama yang lain. Berarti ini merupakan rantai 1. Ya, ini rantai 1. Ya. Terus rantai 2. Yo, sebutkan. Dari rumput. Terus, Belalang. Oke. Terus Ayam. ayam. Terus Burung. burung. Oke. Masih ada anak-anak rantai yang lain? Rantai 3 ya. Apa? Rumput. Ini apa ini?
Gambar apa ini? Ada yang Ulat tahu? bulu. Wah, benar. Ulat ya. Saya tulis ulat. Apalagi? Ayam. Ayam. Ayam sama. Terus? Kakak. Burung. Oke. Berarti itu rantai yang lain lagi tuh. Oh, ayam bisa ya? Ayam bisa tuh ini. Terus yang keempat berarti dari rumput, Ulat. ulat, Kakak. Ulat. terus kakak, benar. Terus ular. Ya. Masih ada nggak? Masih ada nggak rantai yang lain? Yang keempat. Pohon. Oh, oke. Pohon. Terus ini rantai kelima ya. Pohon, apalagi? Ulat. Ya. Belalang boleh. Karena pohon belalangnya juga memakan daun di pohon. Terus ayam. Setelah ayam, Burung. burung. Oke. Masih ada lagi enggak anak-anak yang belum kita bahas di sini? Pohon. Ulat bulu. Yang keenam ya. Pohon, bulu, lagi Ayam. Burung. ayam, apakah masih ada lagi? Tidak. Sudah Pol, cek ya. Kita cek biar tahu yang belum dilewati yang mana. Ini 1, 2, 3. Ya, satunya ini masih lewat sini. Terus ini 4. 4-nya masih lewat sini ya. Benar. Ini 5. Dari sini masih ke sini. Ini masih ke sini. 5. Terus ini saya tidak sama ya nomor dengan itu. Hanya nyari gambar. 6. Ini ke sini bisa. Ini bisa. Kayaknya masih ada 1 deh anak-anak. Ini belum. Coba cek. Masih ada enggak? Pohon, ulat, katak. Ada enggak? Pohon, ulat, katak. Belum ada ya? Iya tak? Betul enggak? Belum ada. Belum ada. Pohon, ulat, katak. Nah, terus setelah katak, ular. Ulat. Nah, berarti sudah ada. Harus sama antara orek-orekan kita dengan ini. Nah, sepertinya sudah semua yang terlewati angka ya. Nah, ini anak-anak cara mencari ranting atau rantai makanan. Gitu ya. Bisa? Berarti ada berapa rantai makanan ini jaringnya? 7. 7. Betul. Ya. Materi kita bab 2 itu hanya seperti itu anak-anak. Ya. Nah. Terus tadi satu hewan memakan hewan lain. Satu hewan memakan tumbuhan. Tumbuhan dengan tumbuhan itu juga ada
interaksi anak-anak. Ya, tadi tali putri menempel pada tumbuhan. Ya. Nah, dari bentuk hidup bersama, ya, bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis, ini disebut simbiosis. Ya, jadi salah satu interaksi makhluk hidup adalah simbiosis. Jadi bentuk hidup bersama antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain itu disebut simbiosis. Secara garis besar ada 3 macam simbiosis. Yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme, dan yang ketiga parasitisme. Yang mudah diingat itu mutu itu mesti bermutu, berguna. Ya, kalau parasit berbahaya, merugikan. Nah, kalau komensalisme itu so-so, sama-sama. Ya. Nah, kalau ini saling menguntungkan. Komensalisme ini yang satu untung, tapi yang lain tidak rugi. Ya, kalau ini kan semuanya untung. Kalau ini yang satu untung, tapi yang lain tidak rugi. Terus simbol simbiosis parasitisme itu satu untung, tapi yang lain rugi. Gitu ya. Yang satu untung, tapi yang satu rugi. Itu parasitisme, ganggu istilahnya. Nah, apa contohnya? Contohnya ini anak-anak. Mutualisme, jamur sama akar pohon pinus. Itu kenapa disebut mutualisme? Karena mendapatkan makanan dari pohon pinus, jamurnya. Tapi pohon pinusnya mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis. Sehingga kalau ada pohon yang berjamur, ternyata tidak merugikan ya, tapi justru saling menguntungkan. Itu anak-anak. Ya. Yang kedua, komensalisme. Contohnya anggrek dengan pohon. Jadi anggreknya hanya nempel. Ya, dia mencari makanan sendiri. Dari mana? Dari udara lembab di sekitarnya. Jadi akarnya tidak menancap ke dalam, tetapi hanya menempel. Dia hanya nunut, nempel. Ya. Nah, mangga tidak rugi, tapi dia juga tidak ada keuntungannya. Berarti itu merupakan komensalisme. Ya. Sedangkan yang ketiga, parasitisme, ini kutu rambut dengan manusia. Ya. Kalau zaman sekarang hampir tidak ada orang yang berkutu. Nah ini Budiah malah gatel ya, karena bicara kutu. Ya, sekarang hampir tidak ada orang yang berkutu ya. Kita gatel karena ketumbi rata-rata. Ya. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari darah di kepala manusia, diserap, sedot. Manusianya gatel karena ada kutu. Ini contoh berikutnya. Coba ini, ikan ini sembunyi di antara rumput laut ya ini, atau monera. Nah, kira-kira moneranya rugi nggak anak-anak atau rumput lautnya kalau ada ikan seperti ini? Ya. Ini contohnya, contoh komensalisme. Yang satu tidak rugi, tapi yang satu untung. Untuk apa? Kadang dia bersembunyi dari predator. Ya. Terus yang ini termasuk apa kira-kira? Parasitisme. Ya, betul. Karena tali putri ini selain nempel di tumbuhan, dia akarnya masuk ke dalam batang. Jadi dia menyerap sari makanan di tumbuhan itu. Dia tidak ikut berfotosintesis, tapi minta sari makanan langsung.
yang sudah jadi kayak nyedot darah itu kalau manusia, kalau Dracula gitu ya, kayak Dracula atau kelelawar yang menghisap darah dari sapi. Kan ada kelelawar yang modelnya seperti itu ya. Nah, ini simbiosis apa ini? Apakah bunganya juga itu anak-anak mendapatkan sesuatu dari lebah? Bisa melakukan pembuahan. Betul. Atau melakukan penyerbukan ya istilahnya. Tidak apa-apa, pembuahan betul. Pembuahan itu kalau penyerbukan sudah menyebabkan benang sari bertemu dengan putik. Betul maksudnya. Ya. Nah, kalau ini peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Ada dua macam. Ada organisme yang sifatnya autotrof, ada yang sifatnya heterotrof. Auto itu sendiri, ya, dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Kalau heterotrof itu dia bergantung pada makhluk lain. Ya, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Itu heterotrof. Nah, untuk organisme yang sifatnya heterotrof ada 3. 1 herbivora, 2 karnivora, 3 omnivora. Ya, ini contoh. Ini sifat heterotrofnya apa ini? Herbivora ya, karena dia makan rumput. Ini makan tumbuhan, buah. Tapi yang ini makan ikan. Berarti si beruang ini herbivora, karnivora, atau omnivora? Omnivora. Omnivora. Ini komodo, makan apa ini? Ayam. Berarti dia sifatnya karnivora. Oh ya. Kalau manusia? Omnivora. Manusia, iya, pemakan segala ya. Nah, ini sebetulnya harusnya tugas anak-anak, tapi ibu tidak pernah memberi tugas ini. Kapok, saya tidak tega. Ini hanya untuk membuktikan ikan itu kan habitatnya harus air. Nah, apa yang terjadi jika ikan habitat airnya tercemar? Otomatis mati. Nah, di sini sebetulnya ada tugas, kalian disuruh membeli 4 ekor ikan kecil, terus dimasukkan ke 4 air yang dikondisikan berbeda. Air bersih, air sabun mandi, air sabun deterjen, air obat nyamuk cair. Otomatis Budiah tidak bisa. Saya menolak praktek ini dari dulu anak-anak. Tidak hanya Budiah, guru SMP 2 tidak mau. Tidak usah. Untuk apa? Ya. Besok kalau kalian jadi ahli biologi aja prakteknya, biar tidak terlalu banyak membunuh ikan ya, eman-eman. Kalau digoreng malah tidak apa-apa ya anak-anak. Nah, lanjut. Nah, ini tadi contoh rantai makanan. Jaring makanan. Jaring makanan ini ada 4 rantai. Ini ada contohnya ya, anak-anak. Kalau yang tadi kan kita nyari bareng. Ini contoh. Ya. Nah, ini contoh soal yang ada di buku. Jadi materi bab 2 hanya sampai ini anak-anak, sedikit sekali. Ya. Ini sebetulnya untuk tugas, tapi tidak usah. Ya, kita bahas bersama saja. Apa yang terjadi? Ya, jika petani melakukan pemberantasan serangga, apa yang terjadi pada populasi padi dan katak? Yo, kira-kira. Serangga tadi kan makan padi ya. Kalau serangganya dibasmi, maka padi akan mengalami menambah produksi. Betul.
Katanya Berkurang. berkurang. Terus nomor 2, apa saja yang mungkin mempengaruhi keseimbangan ekosistem sawah tersebut? Kalian identifikasikan 5 komponen abiotik yang ada. Nah, kalau kalian melihat sawah, berarti keseimbangannya apa saja ini? Yang air, terus ada 5 ini yang diminta. Tanah, terus matahari, ya kan tanamannya butuh cahaya matahari. Apalagi air, ini yang abiotik ya, air, tanah, matahari, suhu udara, sama apa? Satu lagi, seperti gambar yang tadi, gambar ini ya. Air kan tadi butuh suhu udara, tanah, cahaya matahari, dan angin boleh, atmosfer boleh. Karena angin ini juga bisa menimbulkan kerusakan tanaman ya. Nah ini, jadi kalau disuruh mencari abiotik, kita sebutkan tadi ya. Nah lanjut, Budi agak cepat karena tinggal 5 menit. Apa yang terjadi jika produsen pada ekosistem tersebut, nomor 2 ini, habis karena bencana alam, contohnya banjir. Apa yang terjadi jika produsennya habis? Yang memakan ini apa saja tadi? Katak, berarti kataknya dan belalangnya bagaimana? Akan Berkurang. berkurang, betul, karena kehilangan makanan, gitu ya. Mengapa padi, serangga, katak, ular, elang dapat hidup di satu tempat yang sama, yaitu ekosistem sawah? Karena terjadi simbiosis, ya, interaksi, ya, interaksi antara 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terjadi interaksi antara tumbuhan dan keempat hewan tersebut. Apa interaksinya? Interaksinya adalah ada produsen dan ada konsumen 1, 2, 3, 4. Di mana konsumen 1 memakan produsen, konsumen 2 memakan konsumen 1, konsumen 3 memakan konsumen 2, dan konsumen 4 memakan konsumen 3. Itu interaksinya. Itu ya, anak-anak. Terus, 5. Apabila ekosistem sawah tidak ada ular, apa yang terjadi pada katak kira-kira? Katak akan menambah. Iya, kataknya akan menambah, ya, berlebih. Berarti ular yang ada di sawah itu ada manfaatnya. Ya, tapi perbandingannya seperti tadi. Kalau terlalu banyak ular juga bahaya. Kalau habis juga bahaya. Karena katak ini juga memakan serangga, tapi kalau berlebih serangganya habis, ya nanti bertambah, nanti padinya habis nanti. Ya, jadi ada saling ketergantungan dalam hal ini. Apa yang terjadi pada populasi elang pada ekosistem tersebut? Punah. Berkurang. Ya, kalau Ular. tidak ada ular, Berkurang. berkurang atau kehilangan sumber makanan. Apa dampak yang ditimbulkan pada aktivitas pertanian yang dilakukan? Dampaknya, aktivitas pertanian tadi apa sih aktivitasnya? Dia memburu ular ya, aktivitasnya. Ya, akan merusak habitat ya, habitat dari hewan-hewan ini ya. Ternyata ada aturannya ya anak-anak. Nah, kalian tinggal mempelajari soal nomor 6 ini. Nanti
Nanti dipelajari sendiri ya, ada gambarnya. Nah, untuk pertemuan ini nanti kalian lihat tugas anak-anak. Ibu punya tugas. Sebentar. Tugasnya nanti akan saya upload di tim kalian, di file. Nanti kalian lihat di file. Nih. Ini ada file. Nah, sebentar. Nah, ini akan saya upload anak-anak file tentang tugas interaksi makhluk hidup. Tugas 1 ya. Tugas 1 bab 2. Ya. Tugas 1 bab 2. Nah, Bu Tia punya gambar, kalian hanya disuruh menghitung. Menghitung itu jumlah rantainya. Ya, sebentar. Oh, tugas energi. Bukan ini. Saya ambilkan dari ini aja. Assignment dari 7A. 7A sudah saya beri juga. Semester 2. Tugas 1 bab 2, membuat ranting makanan dan jaring makanan. Ini nanti diupload di tugas. Ini tugas yang kedua. Nanti gambar akan saya upload. Jadi soalnya ini tugas ya. Tugas 1 bab 2. Nah ini. Nanti akan saya upload anak-anak. Saya perlihatkan dulu. Ada 2 soal di situ. Ya, sebentar. Oh, bukan ini, keliru, ini semester 1. Walah. Tugas 1 bab 2 tapi tentang ini. Rantai makanan. Keliru. Saya kok lupa anunya ya. Ada tugas. Ada yang tahu anak-anak? Filenya. Saya buka dari sini aja. Yang habis saya upload di 7A ya. Nah ini. Tugas. Nah ini. Keterampilan jaring makanan. Nah, ini. Ini ada gambar tuh anak-anak. Nanti kalian identifikasi jumlah rantai makanannya ya. Ini sudah Ibu beri contoh. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya. Itu gambar 1. Nanti kalian tulis sendiri. Nulisnya seperti tadi boleh, gini juga boleh. Ini format jawabannya ya. Tulis rantainya, bentuk interaksinya kan sama. Terus keterangan.
produsennya yang mana, konsumennya apa saja. Terus soal yang kedua, Ibu punya 1, 2, 3, 4 rantai. Kalian hanya suruh gambar 1 jaring. Itu ya, ada 2 nomor ya. Kalian boleh mengerjakan ini dengan Word ya. Caranya misalnya ini hanya contoh. Kalau punya, nah ini ya. Nah ini, misalnya ini kalian edit, ini singkirkan dulu. Kan hewannya kita identifikasi dulu, tanamannya. Oh ini, terus ada ini, ya, ada ini. Yang sama kan enggak usah diambil lagi. Yang ini enggak usah toh. Yang sama enggak usah diambil. Ini enggak usah. Nah ini. Nah, ini ambil. Nah, terus kalian edit menjadi 1 rantai jaring ya. Jika kalian kesulitan, ditulis saja anak-anak. Misalnya 1 apa itu? Oh, rumput. Tulis saja rumput. Ya. Jadi kalau perlu ini dipotong semua biar nanti bisa dihubung-hubungkan. Itu ya, anak-anak. Kalian kerjakan dalam 1 halaman aja. Nanti kalau sudah diupload di Teams, gitu ya. Paham yang dimaksud Bu Tia? Paham, Bu. Paham ya? Selamat mengerjakan. Semoga kalian tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Ini Bu Tia minta waktu untuk download daftar hadir dulu ya. Ini yang baru saja kan? Sudah masuk. Terima kasih anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Maaf mau bertanya. Ya, silahkan. Untuk remedi yang tadi kapan ya, Bu? Gimana? Maaf. Untuk remedi UHA yang tadi. Oh, remedi. Iya, kapan? Bisa kok. Itu sudah saya setting untuk bisa melakukan remedi. Ya, asal nilai kalian di bawah 85, maka nilainya akan naik. Berapapun nilai yang didapat, inputnya tetap 85 untuk ulangan harian ya. Tapi kalau latihan soal bisa sampai 100. Makanya kalau ada latihan soal, kejar terus. Karena latihan soal fungsinya untuk belajar. Sedangkan ulangan harian itu untuk mengetes kemampuan daya serap kalian. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih joinnya. Hari ini kalian luar biasa.